Shalom siswa-siswi SMP Cahaya Jember. Bagaimana kabar kalian semuanya? Saya percaya dan saya berdoa bahwa setiap kita semuanya kita dalam kondisi yang sehat, penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Oke, hari ini juga terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Ayat firman Tuhan ini seringkali kita dengar, tapi biar ini boleh mengingatkan kita kembali bahwa Tuhan menciptakan kita di dunia ini memiliki tujuan dan maksud yang luar biasa. Saya bacakan ayatnya demikian. Judul perikopnya adalah Garam Dunia dan Terang Dunia. Ayat 13 firman Tuhan berkata demikian. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Garam dan terang dunia. Kalau kita perhatikan bahwa garam dan terang itu adalah dua hal yang sungguh-sungguh sangat memiliki fungsi dan peranan yang luar biasa di dalam kehidupan manusia. Tujuan atau fungsi dari garam itu adalah yang pertama adalah untuk mengasinkan makanan atau memberikan rasa di dalam sebuah makanan. Dan fungsi lain dari garam adalah untuk dipakai untuk mengawetkan makanan. Mungkin kalau kita lihat beberapa mungkin seperti ikan asin, itu tujuannya diberikan garam adalah supaya ikan itu bisa menjadi awet. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sekalipun usia kita masih muda, tidak ada sebuah batasan atau ukuran waktu untuk Tuhan menentukan kita kapan untuk kita itu bisa menjadi berkat. Untuk kita itu bisa memberikan rasa buat dunia ini. Sekalipun kita masih muda, ini adalah bagian kita untuk kita menjadi berkat buat dunia ini. Dimanapun kita berada, baik kita berada di sekolah, baik kita berada di rumah, dimanapun kita, berapapun usia kita, kita dipanggil oleh Tuhan untuk kita itu memberikan rasa untuk dunia ini. Untuk memberikan rasa yang seperti apa? Tentunya adalah rasa yang baik, rasa yang enak untuk dunia ini. Seperti Kristus untuk dunia ini. Itulah panggilan kita. Menjadi garam dan menjadi terang untuk dunia ini adalah panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Lalu berbicara tentang menjadi terang dunia, apa fungsi terang itu? Mungkin salah satu fungsi dari terang itu adalah untuk memberikan pencahayaan. Itu salah satunya. Atau fungsi dari terang itu adalah memberikan kehangatan. Itu adalah panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam dunia ini. Saat kita tahu panggilan kita di dunia ini, saat kita tahu apa tujuan Tuhan menciptakan kita di dunia ini, maka Tuhan akan mengurapi kita, maka kita akan berfungsi sebagaimana Tuhan telah menciptakan kita, sebagaimana Tuhan telah mendesain hidup kita. Sama seperti contohnya mungkin handphone. Saat produsen menciptakan handphone digunakan sebagai alat komunikasi. Saat kita tahu fungsi dari handphone itu, maka kita akan menggunakan handphone itu sesuai dengan fungsinya. Dan handphone itu pun akan berfungsi sebagaimana produsen yang menciptakan. Sama dengan kehidupan kita, saat kita tahu bahwa Tuhan menciptakan kita atau panggilan Tuhan di dalam hidup kita adalah kita menjadi garam dan kita menjadi terang buat dunia ini, maka kita akan berfungsi sebagaimana Tuhan telah menetapkan panggilan kita di dunia ini. Tidak ada, sekali lagi saya berkata bahwa tidak ada sebuah batasan usia untuk kita dipakai Tuhan. Tidak ada batasan usia untuk kita itu menjadi dampak. Kita perlu tahu bahwa saat Tuhan menciptakan kita di dunia ini, Tuhan tidak iseng menciptakan kita. Tuhan punya tujuan yang mulia buat setiap kita semuanya tanpa terkecuali, apapun latar belakang kita, apapun kondisi kehidupan kita. Namun saat kita tahu bahwa apa yang menjadi panggilan Tuhan di dalam hidup kita dan kita sungguh-sungguh menghargai dan kita menghidupi panggilan Tuhan itu, maka hidup kita ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, sekali lagi saya berkata bahwa Tuhan tidak pernah iseng menciptakan kita. Tuhan punya panggilan yang mulia, menjadi garam dan menjadi terang. Berbicara tentang kita semua dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat
menjadi terang di dalam hidup banyak orang, memberikan sebuah cita rasa yang baik bagi banyak orang dimanapun itu. Baik itu sekali lagi saya berkata bahwa baik itu di rumah, baik itu di pertemanan kita, dimanapun kita berada, biar orang lain boleh melihat kita ini sungguh-sungguh anak Tuhan. Orang lain boleh melihat bahwa hidup kita ini memancarkan Kristus. Hidup kita ini sungguh-sungguh menjadi sebuah cerminan Kristus. Seperti di Kejadian, firman Tuhan berkata bahwa kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Biar orang lain yang melihat kita, teman-teman yang melihat kita, mereka boleh sungguh-sungguh melihat Kristus itu nyata di dalam hidup kita. Saat keluarga kita melihat hidup kita, mereka boleh melihat bahwa Kristus itu nyata di dalam hidup kita. Bukan hanya dengan kata-kata, bukan cuma sekedar sebuah kata-kata yang kita ucapkan, tetapi biar kehidupan kita, tutur kata kita, perbuatan kita, mungkin nilai studi kita, itu boleh sungguh-sungguh menjadi berkat. Itu boleh sungguh-sungguh menunjukkan bahwa kita ini adalah anak Tuhan. Maka dari itu, kita perlu menjaga hidup kita dengan sungguh-sungguh, menjaga tutur kata kita, menjaga perbuatan kita. Juga mungkin kalau kita sebagai teman-teman semuanya di tempat ini, sebagai siswa di sebuah sekolah, ya tentunya mungkin melalui nilai studi kita, melalui perbuatan kita di sekolah, biar orang lain melihat bahwa kita ini sungguh-sungguh anak-anak Tuhan. Bukan cuma sekedar label kita anak Tuhan, tetapi kita tidak berfungsi sebagaimana Tuhan menciptakan kita. Kita diciptakan oleh Tuhan dengan panggilan yang mulia, yaitu menjadi garam dan terang dunia. Berbicara tentang menjadi berkat, menjadi teladan. Biar saat orang lain melihat kita, biar saat orang lain melihat perbuatan kita, biar saat orang lain melihat tutur kata kita, mendengarkan tutur kata kita, melihat nilai studi kita, orang lain boleh melihat, wow, Yesus sungguh-sungguh nyata ya di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita boleh menjadi berkat, kita boleh menjadi teladan bagi banyak orang. Mari teman-teman semuanya di tempat ini, sekali lagi saya berkata bahwa sekalipun kita masih muda, mari kita berfungsi, mari kita menghidupi apa yang menjadi panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata sekali lagi bahwa kita dipanggil Tuhan atau kita diciptakan oleh Tuhan, kita punya sebuah panggilan yang sama. Sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah garam dan terang dunia. Mari kita berfungsi, mari kita sungguh-sungguh berguna, mari kita sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi panggilan Tuhan ini, supaya yang pertama, hidup kita pun diubahkan menjadi lebih baik, dan yang kedua, dengan hidup kita yang sungguh-sungguh menjadi berkat, kita boleh melihat lebih banyak orang lagi hidup mereka sungguh-sungguh diubahkan juga oleh karena kehidupan kita, dan mereka pun akan memuliakan nama Tuhan kita. Mari hari ini teman-teman semuanya, sekali lagi saya berkata, di usia kita yang masih muda, mari kita menjadi dampak. Tidak ada alasan bahwa usia kita masih muda, justru di usia kita masih muda inilah, ini adalah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan dalam hidup kita, untuk kita lebih punya banyak waktu, untuk kita punya lebih banyak kesempatan, untuk kita memuliakan nama Tuhan, sekali lagi dimanapun kita berada. Mari teruslah bertumbuh, teruslah berbuah di dalam Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati.